saya punya program negosiasi uang panai diskon 50%. Ini serius. Saya bergerak membantu beberapa kawan. Saya pernah datang ke sebuah daerah di... Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Inilah 3 keutamaan selama di bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para asatid yang akan membawakan khutbah ataupun ceramah khususnya di bulan Syawal, ini ada materi bagus banget untuk kita angkat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Silahkan Anda pakai materi ini. Saya mengupas insya Allah pada tema khutbah Jumat di bulan Syawal ini tentang 3 keutamaan bulan Syawal. Nah, apa saja 3 keutamaan di bulan Syawal? Pertama, saya akan jelaskan tentang bahwa di Indonesia ini berbeda dengan negara lain. Ada keunikan dan perbedaan yang sangat signifikan, dan ini harus kita syukuri karena kita berada di negeri kita yang tercinta. Apa itu? Salah satu ya keutamaan dan tidak kita dapati di negara-negara lain, mungkin sebagian kecil saja ada yang ikut menerapkannya, yakni kita ada budaya silaturahim. Ya, silaturahim pasca lebaran itu emang di negara mana saja. Ternyata di Indonesia itu kita tahu bahwa dalil di dalam hadis tentang pasca lebaran kita itu saling mendoakan, ya kan? Pada saat jumpa kita mendoakan dengan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Artinya apa? Taqabbal artinya semoga Allah menerima seluruh amalmu dan amalku, puasamu dan puasaku. Kita sering menggunakan dalil tersebut, doa tersebut setiap kita jumpa dengan saudara kita selama di awal-awal Syawal hingga mungkin menjelang akhir Syawal. Masya Allah. Tapi di Indonesia itu ada budaya yang sangat amazing, di mana kita menambah dengan doa minal aidin wal faizin. Mungkin di Malaysia menerapkan atau di Brunei juga pakai doa ini. Tapi kita memakai doa ini dan ini tidak didapati di Arab Saudi ataupun di negara Arab. Masya Allah. Nah, coba perhatikan arti doa ini. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin artinya semoga engkau menjadi orang yang kembali. Artinya kembali ini menjadi fitrah, menjadi kembali suci, Masya Allah. Kita kembali menjadi hamba Allah yang sesungguhnya sebagaimana fitrahnya kita seharusnya menjadi hamba Allah. Orang yang rajin bersujud, rajin bersyukur, bersabar dengan apa yang telah menjadi ketentuan Allah kepada kita pada saat kita berada dalam rahim ibu kita. Kita menjadi fitrah. Lalu kita doakan dengan faizin. Semoga engkau menjadi golongan dari kalangan orang-orang yang menang. Jadi kita didoakan menjadi pemenang. Masya Allah. Jadi minal aidin wal faizin itu konteksnya kita didoakan semoga engkau menjadi orang yang kembali fitrah dan jadi pemenang. Itu arti secara kontekstualnya. Masya Allah. Jadi ini tidak didapati nih. Ini sesuatu yang luar biasa. Lalu ditambah lagi. Dan ini tidak akan kita dapati dimanapun. Kita tambahkan dengan bahasa Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Kita meminta permohonan maaf kepada saudara kita, teman kita, keluarga kita, orang tua kita, kepada istri kita, anak kita dengan doa yang sama. Kita saling memaafkan, kita saling minta maaf. Jadi budaya ini kita tidak dapati di banyak negara lain. Oke? Coba perhatikan. Mohon maaf lahir dan batin ini bukan tanpa esensi kenapa di negeri kita diterapkan. Karena kita tahu bahwa setelah lebaran, setelah kita menjalani bulan suci Ramadan, kita berpuasa selama 1 bulan penuh, 29 hari atau 30 hari. Tabarakallah, Allah sudah tetapkan bahwa di bulan suci Ramadan itu sebagai bulan penuh makfirah, bulan penuh ampunan. Jadi sangat rugi sekali kalau orang keluar dari bulan suci Ramadan, Allah tidak ampuni dosanya. Dan tabarakallah, saya yakin betul kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita kepada Allah. Tapi kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa ada dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah sampai kita menuntaskannya sendiri di dunia ini kepada saudara-saudara kita. Itulah dosa kita kepada sesama. Kesalahan kita kepada sesama itu tidak bisa diwakilkan kepada Allah. Ya, tidak bisa. Sampailah kita menjumpai langsung, sampailah kita ngechat langsung, sampailah kita teleponan langsung. Artinya, di bulan Syawal ini, keutamaan yang luar biasa di negeri kita,
kita diberikan kesempatan dan semua orang berlomba-lomba untuk meminta maaf duluan. Bahkan orang dengan senang hati untuk memaafkan kita, apalagi kita yang mulai duluan. Masya Allah. Jadi apa sih yang menjadi keunggulan bulan Syawal ini, terutama di negeri kita? Kita ada budaya ukhuwah dan budaya silaturahim. Apa bedanya nih? Ternyata ukhuwah dan silaturahim itu dua definisi kata yang berbeda. Ukhuwah itu hubungan persaudaraan di mana kita tidak satu garis keturunan ya dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, atau dengan kerabat tetangga kita. Tapi silaturahim itu yang kita satu rahim. Nenek kita ya, buyut kita ke bawah, jadi kita punya nenek, terus kita punya tante, om, sepupu, itu juga ada ponakan, orang tua kepada anak. Itu garis silaturahim, garis rahim, satu rahim. Jadi makanya disebut dengan silaturahim. Jadi kalau orang yang memutuskan silaturahim itu orang yang paling parah itu kalau dia tidak minta maaf kepada orang tuanya. Orang yang tidak minta maaf kepada saudaranya, tidak saling memaafkan. Maka perlu sekali kita menjaga silaturahim dengan orang tua kita. Makanya budaya mudik di Indonesia ini sesuatu yang unik ya, sesuatu yang luar biasa bedanya. Kita bela-belain mengumpulkan uang di daerah perantauan, di kota di mana kita berjuang mencari nafkah. Lalu ternyata habis saat kita mau mudik hanya untuk mencari permohonan maaf buat orang tua kita dan keluarga kita di sana. Itu sesuatu yang priceless, yang tidak ternilai. Sampai habis tabungan kita. Dan kita mulai lagi dari nol tabungan kita pada saat kita kembali ke kota perantauan. Dan ini hanya ada di negeri kita, Masya Allah. Maka perlulah kita untuk meminta maaf secara langsung. Perlulah kita untuk mencari ridho. Makanya kenapa ada istilah halal bihalal. Jadi sebenarnya dosa-dosa kita tolong dihalalkan saja supaya tidak ada lagi rasa benci di hati kita. Masya Allah. Dan itu hanya ada di negeri kita, kita harus syukuri. Inilah keutamaan bulan Syawal yang pertama. Lalu yang kedua, di bulan Syawal ini ada sebuah hadis yang dimana diriwayatkan oleh Aisyah. Beliau menyampaikan bahwa di antara seluruh istri Nabi, ternyata Aisyah itu dinikahi di bulan Syawal. Dan Aisyah merasa bersyukur dan sangat bahagia pada saat dinikahi di bulan Syawal. Di antara para istri Nabi yang lain yang tidak dinikahi di bulan Syawal. Ada sebuah keutamaan tersendiri. Kenapa? Karena saat habis bulan Syawal, kita kan semua sudah kembali menjadi suci. Tabarakallah. Jadi kenapa menikah atau pernikahan itu menjadi sesuatu yang sunnah, sesuatu yang baik, sesuatu yang dianjurkan untuk kita agendakan untuk anak-anak kita. Jadi para anak gadis kita, itu jangan ditunda-tunda pernikahannya kalau mereka sudah akil balik. Kenapa? Khawatir kalau dia tidak kawin, nanti dia kawin duluan. Ya, kita khawatirkan karena era saat ini, pergaulan, terus juga hubungan komunikasi di antara lawan jenis, itu semakin tidak bisa kita bendung terjadi di antara anak-anak muda. Maka pernikahan itu menjadi solusi di antara mereka. Sayangnya, di antara budaya-budaya yang perlu kita harus tekan, yakni budaya resepsi yang mahal. Kalau di kota kita, uang panai yang mahal. Padahal itu bukan mahar. Kalau kita belajar dari daerah Jawa, di daerah Jawa itu sesuatu yang unik. Mereka itu resepsi, mereka tidak terlalu jadikan sebagai suatu kewajiban atau sebagai sebuah aib kalau tidak terselenggara. Ya kan? Kalau kita menjadi aib kalau kita tidak menyelenggarakan resepsi. Ya, ini mungkin satu hal yang bisa pro atau bisa kontra, tapi faktanya betapa banyak orang yang akhirnya menunda pernikahan karena belum terkumpulnya uang panai. Padahal di dalam Islam, Nabi SAW menyampaikan ada dua dalil. Ini bisa jadi pendekatan buat wanita, pihak wanita, dan juga bisa jadi pendekatan buat pihak pria. Buat pihak wanita, gunakanlah dalil bahwa sebaik-baik dari kalian ia memudahkan maharnya. Jadi ia memurahkan mahar. Ini cocok kalau wanitanya memakai dalil ini untuk dirinya. Tapi jangan sampai laki-laki menggunakan itu mahar. Kebalik, harusnya laki-laki menggunakan dalil sebagai berikut. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling terbaik maharnya. Jadi kita sebagai laki-laki, apalagi orang Sulawesi, wah ini Bugis Makassar, warga Mandar, terus warga lain-lain ya, warga Luwu dan sebagainya. Masya Allah, itu kita punya siri napacce.
Sirik napace ini pantangan untuk kita tidak berikan yang terbaik buat mertua kita dan calon istri kita. Dan faktanya ini memang sudah menjadi momok, tapi kan tidak semua kondisi keuangan sama. Itulah kenapa sederhana dalam pernikahan. Yang penting sah, bukan wah. Ini budaya yang harus kita tekan. Kita harus sedikit legowo, negosiasi. Makanya kenapa saya pernah membuat sebuah gerakan beberapa tahun kemarin. Itu ada namanya, saya punya program negosiasi uang panai diskon 50%. Ini serius. Saya bergerak membantu beberapa kawan. Saya pernah datang ke sebuah daerah di Nrekang. Itu langsung menegosiasi uang panai supaya turun menjadi serendah-rendahnya. Alhamdulillah yang mungkin saat itu dinegosiasi di angka 70, akhirnya cuma sisa 35. Jadi sampai 50% ya kan. Masya Allah. Itu ada teknik dan polanya. Maka saya saat itu pernah juga membantu orang Jawa yang mau menikahi teman saya, tim saya perempuan di Makassar. Dan saat itu harus tahu berapa negosiasi. Dan saya sampaikan, begini polanya. Kalau mau menegosiasi uang panai, jangan temui tante-tante atau om-omnya yang galetre. Bahasanya ini mohon maaf ya. Bahasanya dia itu tidak punya agama yang cukup baik. Tapi kumpulkan orang-orang yang punya agama yang baik. Karena mereka itulah yang biasanya didengar dan biasanya dia bisa memahamkan kepada orang tua yang kurang paham agama. Jadi itu tekniknya. Jadi saya bilang kumpulkan keluarga-keluarga yang memang paham agama. Jangan sampai semua keluarga kumpul dalam satu ruangan hanya untuk menegosiasi mahar. Nanti ini penawaran dari pihak wanita itu ketinggian. Nah, sedangkan kalau ada dari pihak keluarga dari pihak wanita yang paham agama, baik itu om ataupun tantenya, yang memang betul-betul paham agama dan pernah mengalami uang panainya itu tidak terlalu mahal, tabarakallah, itu bisa meyakinkan kepada kedua orang tua sang gadis agar bisa menekan sebaik-baiknya. Nah itu. Jadi ini untuk yang kedua. Lalu keutamaan bulan Syawal yang ketiga, masyiral muslimin, adalah kita mendapati satu bulan ini hanya 6 hari saja kita bisa membuat puasa kita selama bulan suci Ramadan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Tabarakallah. Dan ini hanya di bulan Syawal. Jangan sampai kita lewatkan. Namun kalau kita punya puasa yang bolong atau kalah di bulan Ramadan, misal ada 1 atau 2, karena mungkin kita ada uzur, kita pernah mengambil rukhsahnya, maka tuntaskan dulu yang wajib. Seperti saya pribadi sempat sakit 1 hari, ya, tapi tabarakallah, dalam waktu yang cepat saya sudah tuntaskan. Dan sekarang kita tinggal target 6 hari untuk di bulan Syawal ini, 6 hari agar kita mendapati pahala berpuasa selama 1 tahun penuh. Ini tidak kita dapati di manapun, di kitab suci manapun. Maka satu kesyukuran kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim, kita mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendapatkan banyak sekali fasilitas. Ya, fasilitas itu berupa waktu yang dilipat gandakan dibandingkan umat-umat terdahulu, yang dimana kita tahu umat terdahulu itu panjang-panjang umurnya, ya, mereka beramal lebih lama dan beramalnya sangat banyak. Tapi kita walaupun umurnya pendek tetapi beramalnya walau sedikit 6 hari saja, tapi kita bisa mengalahkan pahala atau amalan umat-umat terdahulu. Bahkan satu lagi, kita didahulukan masuk ke dalam surga duluan dan tidak akan didahului oleh umat-umat terdahulu sampai seluruh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga duluan. Masya Allah. Inilah 3 keutamaan bulan Syawal. Mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua. Buat para asatid, itulah materi khusus untuk khutbah Jumat selama bulan Syawal. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Sarandika Sarbini. Sampai jumpa lagi di materi dakwah yang lainnya. Jangan lupa buat Anda, para asatid, ingin mendapatkan materi-materi lain, saya sudah menyiapkan 1 channel khusus ini, khutbah Jumat dan ceramah Ramadan. Silakan untuk menyimak dan mempelajari
Ya, ada yang saya bawakan secara seperti ini, ada juga di lewat mimbar demi mimbar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga menjadi amal jariah buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.